siang ini kami bersama Kamera, Bang. Bu Linda, kita mau ke Satkor Tipikor, Satuan Koordinasi Tipikor Mabes Polri, Baskrim, di mana 3 minggu lalu kita sudah melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang patut diduga dilakukan oleh oknum-oknum KPK dalam mereka khususnya melakukan penyelidikan terhadap Ibu Linda Susanti. Jadi kita ini kemarin itu 3 minggu lalu melaporkan penyitaan terhadap asetnya Ibu Linda Susanti yang kemudian ternyata tidak sesuai dengan prosedur dan kemungkinan aset-asetnya Bu Linda ini bisa hilang begitu. Makanya kita laporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan kemungkinan penggelapan gitu, atau ada keadaan palsu yang dibuat gitu. Jadi ini karena kita sudah bikin laporan, kita kemudian mau menanyakan kepada pihak Bareskrim progres dari perkembangan proses penyelidikan dari laporan yang kita adakan ini ya. Jadi ini mengenai aset senilai kurang lebih 700 miliar yang disita oleh pihak KPK, yang pihak KPK sendiri kemarin menyatakan ini ada dugaan pemalsuan atau penyitaannya malah nggak ada gitu. Jadi sementara Bu Linda ini sepanjang berurusan dengan KPK, dia bertemu hanya dengan pihak KPK, pihak oknum penyidik gitu. Makanya ini kita tekankan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum KPK. Siapa mereka? Ada juga diduga pimpinan dan kemudian para penyelidik yang khusus menangani kasusnya Bu Linda Susanti. Oke, Bu Linda ada yang mau sampaikan, Bu Linda? Jadi kemarin kan ada jawaban ya dari Pak Asep Guntur, informasinya Pak Asep Guntur itu aku bilang itu hoax. Kenapa aku bilang Tentang hoax? apa dulu? Ya tentang Pak Asep Guntur bilang kemungkinan ini asetnya adalah aset penipuan dan penggelapan. Dan ini saya pastikan dan yakinkan ini adalah hoax ya. Jadi seorang penegak hukum itu seharusnya jangan memframing seperti itu. Ya, fakta-faktanya adalah memang benar saya diperiksa di Polda ya. Namun ketika saya memberikan bukti-buktinya, ini bukti-buktinya ada, kebetulan saya bawa. Soal apa yang di Polda? Yang di Polda itu kan saya dilaporkan menggelapkan emas. Nah, emas ini adalah emas cicilan yang dimana saya pun memberikan 50 miliar untuk membeli tanah. Itu yang harus diketahui. Nah, ini waktu aku survei tanah. Ya, ini survei tanah. Tahan. Ini survei tanah. Terus kalau Pak Asep bilang bahwa atau Pak Asep menemukan surat kepolisian, aku pastikan itu tidak benar karena di kantor tidak pernah ada surat kepolisian. Yang ada hanya undangan klarifikasi. Mana? Ini undangan klarifikasi, ya. Undangan klarifikasi. Bahkan setelah saya diperiksa, saya katakan bahwa saya hanya menerima cicilan dan penyidik kaget. Penyidik mau membuat BAP itu perbuatannya si oknum MA ini itu mau dilakukan perbuatannya ke saya gitu. Jadi saya tidak mau menandatangani yang bukan peristiwa saya Ya, itu, yang akhirnya kita potong aja, itu yang di Polda ya? Ya, yang di Polda. Karena gini kan soalnya di KPK ya, nih. ya yang di Polda harus tahu dulu Bang bahwa ini aku pernah memberikan gelar ini ya dan somasi kepada yang bersangkutan. Ini somasinya, betul kan? Ini somasinya, artinya tidak benar yang dikatakan Pak Asep. Justru saya bingung ya, waktu BAP itu kan mengarahnya ke sana gitu kan, tapi saya tidak menandatangani yang tidak sesuai peristiwa saya. Tapi Pak Asep mengatakan itu, artinya ya perkara saya baik di Polda maupun di KPK itu merupakan atensi. Justru saya senang kalau ternyata asetnya tidak ada di KPK, artinya selama 2 tahun ini saya dipermainkan oleh oknum KPK. Ya, jadi kita perjelas lagi ya. Jadi kenapa awal mula Ibu Linda Susanti ini dipanggil ke KPK? Karena pertama adalah perkara yang di Polda. Di Polda ini Ibu Linda Susanti dipanggil karena diduga menggelapkan emas miliknya Sulaiman. Ternyata setelah diklarifikasi, emas ini yang 2 batang ini adalah hasil dari pengembalian oleh Sulaiman karena ada proses jual beli tanah yang nggak jadi yang dibeli oleh Bu Linda Susanti kepada dari Sulaiman ya. Sudah dibayar uangnya 50 miliar, ternyata
nggak jadi tanahnya, akhirnya dimintalah kembalian uang itu tapi dikasih emas gitu. Di Polda ini kemudian sudah clear, diproses dan memang tidak pidana. Kemudian karena faktor inilah kemudian KPK memproses Bu Linda Susanti karena dugaan ada hubungannya dengan Sulaiman dan Hasbi Hasan gitu terkait perkara yang ada di Mahkamah Agung yang sedang KPK proses ya. Nah dari situlah awal mula kemudian semua asetnya Bu Linda Susanti disita oleh KPK. Pertama tahun 2024 itu diblokir di Bank BCA Milenia di September Stoknya. Kemudian selama 1 tahun nggak bisa diambil karena diblokir. Nah kemudian baru tanggal 11 April 2025 diambil oleh pihak KPK untuk disita. Setelah itu jejaknya hilang. Ya. Yang pasti aset warisan itu secara sah ya, itu ada dokumen pengalihan ahli waris karena saya adalah anak tunggal dari Richard Ricardo Albanese yang selama ini tidak pernah diketahui oleh banyak orang karena saya hanya bercerita kepada orang-orang yang saya percaya. Dan di sini ada bukti penjualan aset. Nanti ini kalau FDP saya akan mengeluarkan beberapa saya jual aset berapa. Jadi sebelumnya itu ada sekitar 1 triliun lebih karena saya membeli beberapa tanah dan juga saya pernah membantu pada saat COVID itu memberikan 1000 gerobak kepada warga Jakarta. Jadi itu berkurang ya. Kalau bertambah kan harusnya curiga ya. Tapi ini berkurang. Yang akhirnya menjadi kalau globalnya itu 45 juta dolar dalam bentuk pecahan 1000. Jadi kalau 45 juta dolar tuh hanya satu kotak begini. Nah ini 45 juta dolar Singapura ya? Iya Singapura. Jadi nggak besar kalau 45 juta kan kalau pecahannya 1000 tuh nggak besar gitu ya, kecil. Namun ketika sudah ada jawaban seperti itu, pertama hoax mengenai yang di Polda, ya kan karena di Polda sendiri minta maaf kepada saya. Untuk ini damai, bahkan saya pernah minta gelar khusus pun bilang, Bu ini bukan laporan tapi ini aduan, ini sudah selesai. Bahkan saya kooperatif, saya nanya lagi, Bu udahlah jangan bicara soal itu, ini udah selesai. Tapi sama Pak Asep dinaikin lagi seperti itu dan ini luar biasa, penegak hukum tuh nggak boleh kayak gitu. Ya, ini kita potong lagi ya, ini mengenai posisi wacana yang diperankan oleh salah satu pimpinan KPK yang menyatakan Ibu Linda ada melakukan penipuan di Polda. Jadi nanti bisa dicek siapa yang menyatakan itu. Kita tidak menyebut nama, tapi disampaikan dalam media bahwasanya kasusnya adalah penipuan di Polda. Tapi ini sudah clear, tidak ada penipuan karena yang terjadi sebaliknya. Jadi itu kita jelaskan supaya clear. Nah sekarang ini kita dalam posisi bertemu dengan pihak Barreskrim di penyelidiknya untuk kemudian mengadakan koordinasi mengenai penanganan perkara yang sudah kita laporkan 3 minggu yang lalu, yaitu dugaan penyalahgunaan wewenang dan atau dugaan penggelapan yang diduga oleh pihak penyelidik atau penyidik KPK oknumnya yang sampai saat ini kami tidak akan sebutkan nama, tapi bisa dilihat dari kisi-kisi apa yang terjadi di wilayah pemberitaan siapa-siapa yang diduga melakukannya. Jadi begitu ya. Nah jadi clear mengenai aset ini adalah aset Ibu Linda Susanti yang tidak terkait dengan dugaan tindak pidana manapun. Aset ini merupakan aset warisan dari orang tuanya Ibu Linda Susanti yang dimana Linda Susanti sendiri adalah seorang anak tunggal. Jadi uang ini atau aset ini berasal dari Australia dan semuanya dijalankan melalui mekanisme dan prosedur yang ada baik dari pemerintah Australia maupun dari wilayah kenegaraan Indonesia. Ama harapannya dari baik itu Dewas, Barreskrim juga kita juga kan sudah ke RDP ya, Komisi 3 harapannya bisa dibantu membuat surat untuk pemanggilan notaris. Jadi biar tidak framing ini aset apa, ini adalah aset warisan sah aku sebagai anak tunggalnya Richard Ricardo Albanese. Nah, jadi Ibu Linda Susanti ini bercerita ini bukan tanpa makna, bukan cerita omong kosong, karena nggak mungkin ada orang yang berani menceritakan ini semua kalau ceritanya adalah sesuatu yang tidak ada atau yang fiktif. Makanya karena beliau membela haknya secara berkeadilan, jadi dikejar kemanapun ini adanya seperti apa. Kalau Ibu Linda Susanti cerita yang fiktif, nggak mungkin berani lah, nggak ada manusia yang berani melawan pihak KPK kalau ceritanya fiktif. Makanya kami patut menduga cerita ini dari Linda Susanti adalah cerita yang real dan kami sudah dapat fakta-fakta, dokumen-dokumennya juga sudah ada dari pihak KPK juga, dan yang paling penting ada CCTV, baik CCTV di KPK, di gedung KPK maupun CCTV di Bank
BCA di SDB BCA cabang Milenia Tebet. Di situ ada semua CCTV dan CCTV ini berlaku bisa 2 tahun atau 3 tahun. Jadi setiap pergerakan oknum-oknum KPK bisa kelihatan, setiap pergerakan Ibu Linda Susanti ke gedung KPK bisa kelihatan dari CCTV dan dari dokumen-dokumen berita acara kedatangan yang ada, termasuk BAP-BAP yang ada. Nah, kita minta kepada Dewan Pengawas KPK, karena kita juga sudah membuat laporan ini ke Dewan Pengawas, agar segera ditindaklanjuti untuk kepentingan keadilan dan untuk kepentingan menjaga marwah KPK supaya tidak dikotori oleh oknum-oknum yang kemudian menyalahgunakan wewenang ini. Begitu, dan sekarang ini kami akan ke untuk berkoordinasi. Oke.